Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang kehidupan umat Buddha yang menjalani hidup tanpa berumah tangga. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita bersama-sama berdoa. Bacakan nama sekarang. Budang Bhagawantang Abiwadeni Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sapi Satara Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, untuk mengawali materi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melihat lebih jauh tentang jenis umat Buddha tanpa berumah tangga, atau dalam agama Buddha disebut pabajika. Mungkin sebagai umat Buddha kita tahu dan pernah melihat apa itu biku, ya. Mungkin ada yang sering melihat bahkan, ya. Untuk mengenal lebih jauh tentang biku, sebaiknya kita tahu betul apa arti biku menurut agama Buddha, ya. Di sini dalam Buddha Gosa adalah orang yang melihat samsara, sedangkan yang terdapat dalam Dhammapada itu berbeda lagi, ya. Kalau dalam Buddha Gosa itu orang yang melihat samsara karena ia berjuang melaksanakan dhamma dan vinaya agar terbebas dari samsara, ya. Seperti yang dilakukan oleh Buddha sendiri. Beliau menyempurnakan paramitanya agar beliau bisa mencapai kesempurnaan atau mencapai penerangan sempurna. Begitu juga dengan para biku. Beliau berusaha untuk menyempurnakan paramitanya dengan melaksanakan dhamma dan vinaya. Berbeda lagi dalam pengertiannya dalam Dhammapada Bhikkhu Gata 362. Sang Buddha mengartikan biku adalah seseorang yang mengendalikan tangan dan kakinya, ucapan dan pikiran, yang bergembira dalam samadhi dan memiliki batin yang tenang, yang berpuas diri dalam kehidupan menjalani dhamma dan vinaya. Biku dan bikuni adalah orang yang menjalankan hidup sederhana, ingin membersihkan kotoran batin untuk menyelesaikan penderitaan.
Baik, selanjutnya adalah Samanera dan Samaneri. Ya, mungkin kita sudah pernah melihat ya apa itu Samanera dan Samaneri. Samanera dan Samaneri adalah sebutan siswa-siswi Buddhis yang berkomitmen untuk menjalankan penagbisan yang lebih rendah, maksud Bapak ya, yang lebih rendah untuk mengamati 10 sila atau dasa sila. Siswa-siswa ini kebanyakan adalah anak-anak dengan usia minimum 7 tahun berdasarkan usia Rahula ya, atau putra Buddha, yaitu Samanera pertama yang memasuki Sangha ya. Jadi Rahula ini adalah putra dari Pangeran Siddhartha yang dulunya ya sebelum jadi Buddha. Jadi Rahula ini juga berniat untuk menjalani kehidupan suci seperti yang Buddha lakukan. Dia kemudian meminta kepada Buddha untuk ditakdiskan oleh Buddha sendiri ya. Rahula ini juga akhirnya ditakdiskan oleh Buddha sendiri. Kemudian Rahula menjadi siswa Buddha dan bergabung menjadi anggota Sangha. Kemudian syarat untuk menjadi umat tanpa berumah tangga atau pabajita. Mungkin sudah melihat atau mendengar istilah ini ya, syarat-syarat menjadi seorang pabajita. Yang pertama adalah mencukur rambut, kemudian alis dan jenggot. Jadi seorang pabajita ini wajib mencukur rambut, alis dan kumis maupun jenggot ya. Jadi ini sebagai bentuk latihan agar kita bisa melatih diri dari segala bentuk keterikatan yang ada dalam diri kita ya, yang terikat pada rambut mungkin ya, pada mungkin yang terbiasa memiliki jenggot panjang ya, kumis panjang, ini wajib dicukur ya. Kemudian memiliki jubah atau dan kemudian memiliki mangkok ya. Karena apa? Karena jubah ini adalah salah satu pakaian yang utama ya, ya karena seorang pabajita ini tidak lagi menggunakan pakaian seperti umat awam biasa, tetapi menggunakan jubah ya. Kalau jubah yang dipakai oleh pabajita yang Samanera Samaneri ini berbeda dengan yang dipakai oleh seorang biku ya, warnanya berbeda ya, mungkin seperti ini ya. Dan kemudian seorang Samanera atau Samaneri ini juga harus memiliki mangkok yang digunakan untuk berpindah kata ya.
Mangkok itu disebut patah ya. Patah yang digunakan untuk mengumpulkan dana makanan dari umat ya. Selanjutnya lagi adalah saat duduk ya. Jadi seorang samanera atau samaneri saat duduk bertumpul lutut dan beranjali ya, mengucapkan pusarana ya. Ini saat duduk harus dengan yang tepat ya. Kemudian saat ditakbis itu harus beranjali ya, dan mengucapkan pusarana. Biasanya dibimbing oleh para biku ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak memiliki hutang. Jadi seorang biku hendaknya atau samanera ini hendaknya tidak memiliki hutang. Karena agar di dalam melaksanakan kehidupan yang tanpa berumah tangga ataupun ini bisa lebih konsentrasi tentunya ya, lebih dalam berlatih itu lebih sungguh-sungguh tanpa ada gangguan dari luar, seperti nanti misalkan ditagih sama debt collector mungkin ya. Jadi itu untuk menghindarkan itu sudah ada syarat-syarat khususnya ya di sini ya. Kemudian memiliki izin dari orang tua atau wali ya. Jadi seorang yang ingin melakukan menjadi seorang pabajita ini harus meminta izin yang sah ya, tentunya harus ada izin yang sah dari orang tua atau walinya. Ini agar terjadi kesepakatan antara orang tua dan anak ya. Kemudian dari pihak yang sanghanya pun tidak ini istilahnya ya, tidak merasa terbebani. Oh, anak ini kok orang tuanya ternyata belum setuju saat menjadi seorang biku atau samanera masa samaneri ya. Jadi itu sebabnya latihan ini juga harus ada izin dari orang tua ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak cacat mental ataupun tidak istilahnya mengalami gangguan jiwa ya. Cacat mental di sini juga diartikan sebagai ini ya, mentalnya itu bisa ini tidak memiliki mental yang istilahnya memiliki mental yang baik ya, berani berbicara di depan ya, kemudian berani melakukan dhamma di sana di depan, berceramah ya, berani berbicara di hadapan orang lain. Jadi itu juga diperlukan sekali untuk menjadi seorang samanera ataupun samaneri ya, ataupun biku maupun bikuni. Selanjutnya kita akan bahas tentang aturan umat tanpa berumah tangga atau pabajita. Di sini kita akan bahas tentang biku dulu ya.
Jadi biku dan bikuni ya, menjalani kehidupan tanpa berumah tangga, membaktikan diri untuk melaksanakan hidup atau kehidupan suci ya. Para biku ini menjalani kehidupan kemoralan sebanyak ini ya 227 sila, sedangkan para biku dan bikuni ini 311 ya. Jadi para biku dan bikuni ini lebih banyak ya. Jadi peraturan para biku dan bikuni ini dalam silanya disebut Patimuka ya. Dan secara umum aturan kebikuan ini dinamakan winaya ya. Jadi dalam aturan Patimuka sila ya, peraturan para biku dan bikuni ini adalah winaya. Kemudian samanera dan samaneri. Samaneri ini adalah calon dari biku ya, belum menjadi biku betulan, tapi hanya calon ya, hanya calon yang ingin melaksanakan aturan kemoralan atau 10 sila atau dasa sila dan 75 sila atau sekyawata atau sekya sila, yaitu jadi itu perbedaan antara peraturan antara para biku dan bikuni, kemudian samanera dan samaneri ya, ada perbedaannya ya. Jadi seorang biku ini menjalani sila yang lebih banyak ya. Kemudian samaneri ini hanya 10 sila ya, dengan samanera samaneri, dan juga 75 sila atau sekyawata tadi ya. Itu tadi penjelasan mengenai kehidupan pabajita ya, kelompok umat Buddha yang tanpa berumah tangga. Jadi dapat simpulkan bahwa sebagai umat Buddha atau kelompok umat Buddha ini ada dua macam ya, yaitu yang pertama adalah para biku dan bikuni, dan kemudian samanera dan samaneri ya, ini adalah kelompoknya, kelompok umat Buddha. Kemudian ada juga syarat-syarat ya, yang tadi sudah Bapak jelaskan. Syarat-syarat menjadi seorang biku ya. Jadi sebagai penutup ya, akhir kata dari saya dapat saya simpulkan bahwa sebagai umat Buddha kita harus tahu ya, apa saja syarat menjadi seorang biku dan bikuni ya, kemudian aturannya ya, kita harus tahu betul. Dan kemudian kita juga harus tahu tentang cara-cara kita sebagai umat Buddha untuk menyokong kehidupan para anggota sangha. Tentunya kita sebagai umat Buddha wajib menyokong para biku dan bikuni ya, kemudian samanera dan samaneri ini ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa memberi manfaat pada kita semua.
Akhir kata dari saya Namo, saya Budaya Namo Budaya.